Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Di pertemuan hari ini kita akan lanjutkan masih pembahasan tentang masalah mubtada dan khobar di kitab dari Salik ila Alfiya Ibnu Malik. Al-mawdi'ur rabi'u, rapat ataupun keadaan yang keempat di mana kita harus mengedepankan mubtada adalah an yakunal mubtada'u mustahiqqan litasdiri. Di mana mubtada'nya merupakan kata-kata yang dia mustahiqqan, memiliki hak litasdiri untuk berada di awal kalimat. Imma binafsihi, boleh jadi dengan dirinya sendiri, atau bighairihi, atau karena yang lainnya. Fal awalu, maka untuk contoh yang pertama yaitu mustahiqqan litasdir binafsihi, dia punya hak untuk berada di awal kalimat dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah ketika mubtada'nya ka asma'il istifham, berupa isim istifham. Karena isim istifham dia merupakan kata yang memiliki hak untuk berada di depan kalimat. Contohnya adalah man fatihu biladi Sindi, siapakah penakluk negeri Sindi. Maka di sini mannya di sini adalah isim istifham, dia berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian fatihnya di sini adalah sebagai khobar. Kemudian bilad ini mudhaf ilaih dari kata fatih, kemudian asindi mudhaf ilaih dari kata bilad. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Maka mannya di sini adalah isim istifham dan di sini berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian kata ahsan di sini adalah sebagai khobarnya. Dan untuk mengetahui apakah man istifham di sini dia berkedudukan sebagai mubtada ataukah khobar di dalam sebuah kalimat, maka caranya mudah, tinggal kita cek saja jawabannya. Tinggal kita cek jawabannya. Misalkan kalimat man rabbuka, misalkan man rabbuka, siapakah Rabbmu? Maka jawabannya adalah Allah. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Allah adalah Rabbku. Maka lafaz Allah di sini dia sebagai ganti dari kata man. Dan dalam kalimat Allahu Rabbi, maka lafaz Allahnya berkedudukan sebagai mubtada. Maka ini menunjukkan bahwasanya kata man dalam kalimat tanya man rabbuka itu berkedudukan sebagai mubtada. Atau dalam kalimat tadi man fatihu biladi Sindi, nah, siapakah yang menaklukkan negeri Sindi? Maka nanti misalkan jawabannya fulan. Fulan fatihu biladi Sindi. Maka fulan di sini dia pengganti dari isim istifhaman yang terletak dalam kalimat tanya man fatihu biladi Sindi. Maka ini menunjukkan bahwasanya kata man di sini dia berkedudukan sebagai mubtada. Wa asma'i syarti, dan contoh yang lain adalah ketika mubtadanya berupa isim syarat. Contohnya dalam kalimat man yaf'alil khaira, barang siapa yang melakukan kebaikan, yajid sawabah, maka dia akan mendapatkan pahalanya atau balasannya. Maka mannya di sini berkedudukan sebagai mubtada. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Maka ini adalah di mana mubtada'nya berupa kata-kata yang dia memiliki hak untuk berada di awal kalimat,
binafsihi, dengan dirinya sendiri. Wasani, adapun untuk contoh kasus yang kedua di mana dia berhak untuk berada di awal kalimat tapi bighairi, dengan yang lainnya. Nah, contohnya adalah kalau mubtada'i, contohnya adalah mubtada al-muqtarini yang bergandengan bila mil ibtida'i, dengan lamul ibtida'. Dan sebagaimana yang kita ketahui, lamul ibtida' ya terletak di awal kalimat. Dia berhak untuk diletakkan di awal kalimat. Maka meskipun mubtada'nya bukan kata-kata yang dia memiliki hak untuk berada di awal kalimat, tapi ketika dia dilekati lamul ibtida', maka dia harus kita letakkan di awal kalimat. Contohnya adalah layadun kasibatun khairun min yadin atilatin. Sungguh tangan yang kasibah, yang dia bekerja, berusaha, khairun lebih baik min yadin atilatin, daripada tangan yang tidak bekerja. Maka di sini kata yadun ini dia berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian kata kasibah ini naatnya, kemudian kata khairun ini adalah khobarnya. Jadi sini mubtadanya diiringi oleh lamul ibtida, maka dia harus berada di awal kalimat. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih susah daripada penciptaan manusia. Maka di sini kata khalq dia adalah mubtada dan diiringi dengan lamul ibtida sehingga dia harus berada di awal kalimat. Wa ila hadhil mawadhi'i al-arba'ati asyara biqaulihi, dan sampai ke 4 keadaan tadi Ibnu Malik mengisyaratkan dengan beliau katakan famna'hu hina yastawil juz'ani, dan seterusnya. Ai maksudnya adalah imna, cegahlah taqaddumal khabari, khabar itu dikedepankan, idza stawal juz'ani, apabila al juz'ani dua bagian kalimat istawa sama kedudukannya, sama statusnya. Sama dalam masalah apa? Ai maksudnya adalah al-mubtada'u wal khabaru, yaitu dua bagian kalimat tersebut, yaitu bagian mubtada dan khabarnya sama dalam masalah fit ta'rifi wa tankiri, dalam masalah ma'rifah dan nakirahnya. Mubtada khabarnya sama-sama ma'rifah ataukah mubtada khabarnya sama-sama nakirah. Wala qarinata, dan sama sekali tidak ada indikator tubayinu yang menjelaskan anna hadza mubtada'un wa hadza khabarun, bahwasanya ini mubtada'nya dan ini khabarnya. Wa kadamna taqaddumal khabari, dan begitu pula imna, cegahlah taqaddumal khabari, mengedepankan khabar, idza kana al-fi'lu ma'a fa'ilihi au naibihi wal khabaru, apabila fi'il beserta fa'ilnya atau fi'il beserta naibul fa'ilnya dialah yang berkedudukan sebagai khobar, atau dengan kata lain apabila khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Wa hadza yaqtadi wujuba ta'khiril khabari al-fi'li mutlaqan. Maka kondisi ini berkonsekuensi harusnya untuk mengakhirkan khobar yang berubah jumlah fi'liyah mutlaqan secara mutlak. Waqad alimta, dan engkau telah mengetahui, annal man'a fi suratin wahidatin, bahwasannya larangan ini adalah ketika dalam satu bentuk, wal jawaza fi suratain, dan dibolehkan untuk mengedepankan khobar fi suratain dalam dua bentuk. Ini beliau isyaratkan di pembahasan di halaman sebelumnya, yaitu 151, ketika kita bahas al-maudhi ats-tsani. Nah, di al-maudhi ats-tsani pensyarah kemarin mengatakan an yakuna al-khabar jumlah fi'liyah. Kita harus mengedepankan mubtada ketika khabarnya berupa jumlah fi'liyah dan fa'ilnya dhamir mustatir yang kembalinya kepada mubtada. Jadi di sini khabarnya jumlah fi'liyah, kemudian fa'il dari jumlah fi'liyah tersebut adalah dhamir mustatir yang kembalinya kepada mubtada. Maka ini adalah kondisi di mana kita harus mengedepankan mubtada, tidak boleh mengedepankan khabar.
Kemudian beliau juga katakan di paragraf yang kedua, fa in rafa'al fi'lu isman dhahiran, ya, apabila ya, khobar yang berupa jumlah fi'liyah tadi, ya, fi'ilnya merofakkan isim dhahir, dengan kata lain fa'ilnya itu adalah isim dhahir, atau fa'ilnya dhamiron barizan, fa'ilnya berupa dhamir baris, dhamir muttasil baris, jazat takdim, maka boleh mengedepankan khobar. Maka ini yang dimaksud dengan yang disampaikan oleh pensyarah tadi, waqad alimta andal man'a fi suratin wahidah wal jawaza fi suratain. Dan engkau telah mengetahui bahwasanya larangan, yaitu larangan untuk mengedepankan khobar itu adalah fi surah wahidah. Ya, ketika dalam satu bentuk, maksudnya ketika satu kondisi yang telah kita ketahui, nah, yaitu ketika khobarnya berupa jumlah fi'liyah dan fa'ilnya dhamir mustatir yang kembalinya kepada mubtada, maka di sini nggak boleh mengedepankan khobar. Wal jawaz fi suratain, dan keadaan boleh kita mengedepankan khobar itu ada di dua bentuk, yaitu dua keadaan, yaitu ketika khobarnya jumlah fi'liyah, ya, namun fa'ilnya merupakan dhamir baris, atau ketika fa'ilnya merupakan isim dhahir. Nah, maka ini kita boleh mengedepankan khobar meskipun khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Wa kadamna taqaddumal khabari idza qusida istimalu hadzal khabari munhasiran fihi mubtada'u. Begitu pula tidak boleh mengedepankan khobar apabila diinginkan dalam penggunaan khobar ini dia munhasiran, ya, terbatasi pada mubtada'nya. Intinya di sini ada hasar, sehingga tidak boleh kita kedepankan khobar. Kama sebagaimana fi qasri Rasul sallallahu alaihi wasallam alal indari, sebagaimana pembatasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembatasan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai semata-mata pemberi peringatan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama anta nadhir, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 12 ini, Allah Subhanahu wa taala fala yata'addahu ila hidayatit taufik, tidak melebar pembicaraannya, membicarakan tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang juga bisa memberikan hidayah taufik. Karena yang dibicarakan di sini hanyalah Allah Subhanahu wa taala bicarakan semata-mata fokus pada wahai Muhammad, engkau adalah pemberi peringatan, tidak melebar ke pembicaraan yang lainnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membatasi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nadhir, pemberi peringatan. Wa kadzalika amna taqaddumal khabari idza kana khabaran an mubtada'in di lam ibtida'in. Begitu pula kita tidak boleh mengedepankan khobar, ya, terjemah letternya sebagaimana tadi kita sampaikan. Begitu pula cegahlah takot khobar, ya, mengedepankan khobar. Bahasa bebas kita, begitu pula tidak boleh mengedepankan khobar apabila dia merupakan khobar dari sebuah mubtada yang memiliki lam ibtida. Ya, intinya mubtadanya di sini dilekati lam ibtida. Atau mubtadanya di sini adalah lazimis sadri, merupakan kata-kata yang harus berada di awal kalimat. Ai maksudnya adalah au kana khabaran an mubtada'in lazimis sadri, atau ketika dia sebagai khobar dari sebuah mubtada yang lazimis sadri, yang harus berada di awal kalimat. Nah, contohnya adalah ketika mubtadanya berupa isim istifham, kaman li munjida. Contohnya adalah seperti dalam kalimat tanya, man li munjida, ya, siapakah yang menolongku. Maka di sini mannya sebagai mubtada, kemudian li-nya di sini sebagai khobar. Wa hadza mithalun lil istifham, maka ini adalah contoh
untuk kalimat tanya di mana mubtada'nya berupa isim istifham. Wa yulhaqu bihi, dan ditambahkan pada pembahasan ini ma'udhifa ila ma lahu as-sadaratu. Kata-kata yang diidhofahkan ke kata-kata yang memiliki hak untuk berada di awal kalimat. Jadi kalau yang dibahas tadi itu adalah ketika mubtada'nya dia berupa kata-kata yang dia punya hak untuk di awal kalimat. Contohnya isim istifham, isim syarat, dan yang lainnya. Kemudian ditambahkan oleh Pansaro di sini, begitu pula ketika ada kata diidhofahkan ke kata-kata yang punya hak untuk berada di awal kalimat. Contohnya kata diidhofahkan ke isim istifham. Maka ini pun harus terletak di awal kalimat. Contohnya dalam kalimat sayyaratu man. Sayyaratu man. Mobil siapakah? Al-mawjudatu indal bab, yang ada di dekat pintu. Dan maka di sini kata sayyaratunya di sini adalah mubtada, kemudian man-nya adalah mudhof ilaih. Nah, dan di sini dia harus terletak di awal kalimat. Kenapa? Ya karena diidhofahkan ke isim istifham man. Maka dia harus terletak di awal kalimat. Tidak boleh kita balik al-mawjuda indal bab sayyaratu man. Fayajibu taqdimul mubtada'i, maka dalam kondisi ini wajib pula untuk mengedepankan mubtada' li'annahu iktasaba as-sadarata biidhofatihi ila mustahiqiha, karena dia mendapatkan sadarah, karena dia juga mendapatkan atau terpengaruh sehingga mendapatkan sadarah hak untuk berada di awal kalimat dengan kita idhofahkan dia ke kata yang punya hak untuk berada di awal kalimat. Mustahik di sini maksudnya adalah kata yang punya hak untuk berada di awal kalimat. Wahwa man al-istifhamiyatu, yaitu man istifhamiyah dalam contoh kalimat tadi. Maka itu adalah 4 keadaan di mana kita harus mengedepankan mubtada, tidak boleh mengedepankan khobar. Urutannya harus mubtada dan khobar. Sekarang kita akan bahas takdimul khobari wujuban, wajibnya mengedepankan khobar. Kapan saja kita harus mengedepankan khobar. Ibnu Malik mengatakan, wa nahwu indi dirhamun wa liwathar multazamun fihi taqaddumul khobar. Dan untuk contoh-contoh kalimat semisal indi dirham, saya memiliki sekeping dirham, wali wathar, saya memiliki kebutuhan. Maka dalam contoh kalimat, 2 contoh kalimat tadi multazamun fihi taqaddumul khobar, ya, maka harus taqaddumul khobar, mengedepankan khobar. Kada begitu pula idza ada alaihi mudmar mimma bihi anhu mubinan yukhbar. Begitu pula apabila ada alaihi mudmar, ada isim dhamir yang kembali padanya, yaitu kembali kepada mimma bihi anhu mubinan yukhbar, sesuatu yang dijelaskan oleh khobar tersebut. Ini mengisyaratkan di mana khobarnya merupakan jumlah fi'liyah, kemudian mubtadanya merupakan jumlah fi'liyah, dan mubtadanya merupakan di mana mubtadanya ini mengandung dhamir, dhamirnya kembalinya kepada khobar. Kada idza yastaujibu tasdira, begitu pula apabila khobarnya merupakan kata-kata yang dia wajib atau harus terletak di awal kalimat. Fa aina man alimtahu nasira, contohnya dalam kalimat di manakah orang yang engkau ketahui sebagai penolong. Maka di sini khobarnya kata aina. Wa khobar mahsuri qaddim abada, dan khobar yang mengalami hasar dahulukanlah selamanya, senantiasa dahulukan. Ka contohnya adalah malana ilattiba'u ahmada, ya, tidaklah kami, contohnya dalam kalimat tidaklah kami kecuali mengikuti Ahmad, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah boleh bagi kita kecuali beritiba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Syarah mengatakan dzakara fi hadhil abyati al-halata ats-tsalitsata. Ibnu Malik menyebutkan di bait ini ada 3 keadaan. Wa hiya wujubu taqdimil khabari 'alal mubtada, yaitu keadaan di mana kita harus mengedepankan khabar daripada mubtadanya. Yaitu ada 4 kondisi. Al-awwalu, yang pertama adalah an yakunal mubtada'u nakiratan, di mana mubtadanya merupakan isim nakirah. Laisa laha musawwihun illa taqaddumal khabari, dan tidak ada faktor pemboleh apapun. Maksudnya adalah faktor pemboleh mubtada berupa nakirah. Ya, telah kita sampaikan bahwasanya yang namanya mubtada ini hukum asalnya dia adalah ma'rifah, tapi ada keadaan tertentu, ada musawwih, ada faktor-faktor tertentu yang membolehkan mubtada ini berupa isim nakirah. Ya, di antaranya adalah ketika isim nakirah tersebut disifati, atau ketika khobarnya didahulukan kemudian mubtadanya diakhirkan. Nah, untuk kondisi yang pertama ini mubtadanya ini nakirah dan sama sekali tidak ada faktor yang membolehkan dia berupa isim nakirah kecuali taqaddumal khabari, kecuali khobarnya dikedepankan. Wahwa, dan khobarnya tersebut berupa dzarfun, berupa dzaraf, au jarun wa majrur, atau berupa jar majrur. Atau dengan bahasa yang lain, untuk kondisi pertama ini atau keadaan pertama ini bisa kita bahasakan dengan bahasa lain, yaitu ketika mubtada'nya nakirah kemudian khobarnya berupa siful jumlah. Maka di sini kita harus mengedepankan khobar. Fal awal, maka untuk contoh kasus yang pertama itu di mana mubtada'nya nakirah kemudian khobarnya berupa dzaraf. Contohnya misalkan dalam kalimat ba'dad-dhayyiki farajun. Setelah ad-dhayyiki kesusahan, setelah kesempitan, farajun itu ada jalan keluar, ada kelapangan. Ya, kita baca faraj, ya, bukan farjun tapi farajun. Faraj artinya adalah jalan keluar. Maka di sini ba'dad-dhayyiki farajun, ya, kata ba'dad-dhayyiki ini ba'da adalah dzaraf. Kemudian kata ad-dhayyik di sini adalah mudhaf ilaih dari kata ba'da. Satu kesatuannya adalah siful jumlah, berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Kemudian kata farajun ini berkedudukan sebagai mubtada muakhar. Dan kita lihat di sini mubtadanya berupa isim nakirah. Contoh yang lain ada firman Allah Subhanahu wa taala, waladaina mazidun, dan ada tambahan di sisi kami. Maka di sini kata ladaina ini merupakan dzaraf dan mudhaf ilaih, berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Kemudian kata mazidun di sini berkedudukan sebagai mubtada muakhar. Wasani, adapun contoh untuk kasus yang kedua di mana mubtadanya nakirah dan khobarnya berupa jar majrur adalah semisal dalam kalimat fil ijazi balaghatun. Di dalam kalimat yang ringkas balaghatun itu ada balaghah, ada makna yang dalam. Maka fil ijazi di sini adalah susunan jar majrur berkedudukan sebagai khobar muqaddam, kemudian balaghatun di sini adalah mubtada muakhar. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, likulli ajalin kitabun. Maka likulli ajalin ini susunan jar majrur berkedudukan sebagai khobar muqaddam, kemudian kitabun mubtada muakhar. Wa innama wajaba taqdimul khabari huna. Adapun kenapa kita harus mengedepankan khabar di sini? Alasannya adalah li'annahu law ukhira. Karena seandainya khabarnya ini ukhira diakhirkan, la tawahhama sami', maka pendengar itu tawahhama akan salah paham, annahu sifatun la khabarun, menyangka bahwasanya dia adalah sifat bukan khabar. Ya, maka ketika khobarnya itu diakhirkan,
Nah, maka bakalan dikira dia sifat dari isim nakirah, bukan khobar dari isim nakirah. Alasan lain adalah li'anan nakirata ahwaju ila sifah. Nah, karena yang namanya isim nakirah itu lebih butuh kepada naat, kepada sifat. Ini berbeda dengan isim ma'rifah. Nah, jadi kalau isim nakirah ini dia lebih butuh sifat. Maka seandainya kalau ada isim nakirah kemudian ada kata setelahnya, maka orang bakalan berpikir, nah ini adalah sifat dari isim nakirah. Li'anna nakirata ahwaju ila sifati minta ilal khobari. Karena isim nakirah lebih butuh kepada sifat daripada khobar. Sehingga nanti karena si pendengar itu sudah salah paham, dikira ini adalah sifat dari isim nakirah, maka si pendengar la baqiya yantadiru al khobar. Dia akan menunggu-nunggu khobarnya. Nanti akan tetap menunggu-nunggu, ini khobarnya mana? Nah, dikira kalimatnya belum selesai. Ya, maka contohnya tadi adalah kalimat ba'dad doyiki farojun. Ba'dad doyiki farojun. Maka terjemahnya adalah setelah kesempitan ada kelapangan, ada jalan keluar. Maka kalau seandainya kita balik, farojun ba'dad doyiki, maka orang Arab bakalan salah paham. Ada kemungkinan untuk salah paham. Selain juga kita punya kaidah asal tidak boleh memulai kalimat dengan isim nakirah. Kemudian alasan yang lain adalah memungkinkan untuk disalahpahami sebagai kalimat yang belum lengkap. Maka orang Arab akan salah paham, menyangka bahwasanya kata ba'dad doyiki di sini itu adalah sifat dari kata farojun. Sehingga dia masih menunggu-nunggu, ini kalimatnya belum selesai, ini khobarnya mana? Karena orang Arab akan menangkap bahwasanya farojun ba'dad doyiki, jalan keluar ataupun kelapangan setelah kesempitan, titik dianggap kalimatnya belum selesai. Maka baqiya yantadir al khobar, maka si pendengar itu bakalan masih menunggu-nunggu, ini mana khobarnya, kalimatnya belum selesai. Fa in kana lin nakirati musawwigun. Namun apabila mubtada yang berupa isim nakirah tersebut dia punya musawwig, punya faktor pemboleh, dia berupa isim nakirah selain faktor mengedepankan khobar, jazat takdimu wa ta'khir, maka dalam kondisi ini boleh mengedepankan khobar, boleh juga mengakhirkan khobar. Contohnya dalam kalimat rajulun alimun indi, ada seorang laki-laki yang berilmu di dekatku. Maka di sini mubtada'nya adalah kata rajul, kemudian kata alim sebagai naat dari kata rajul. Dan di sini mubtada'nya berupa isim nakirah yaitu rajulun, dan di sini dia boleh nakirah. Mubtada'nya boleh nakirah karena ada faktor musawwih, yaitu dia disifati, yaitu dengan kata alimun. Kemudian indi di sini adalah khobarnya. Maka karena ada faktor musawwih lain selain mengedepankan khobar untuk sebuah mubtada yang nakirah, maka dalam kondisi ini kita boleh bebas mau meletakkan khobarnya di depan atau di belakang, bebas. Maka kita pun boleh mengatakan indi rajulun alimun, di dekatku ada seorang laki-laki yang berilmu. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ajalun musamman indah. Wa ajalun musamman indah. Maka di sini kata ajalun adalah mubtada, kemudian kata musamman naat dari kata ajal, kemudian indah khobarnya. Maka di sini mubtadanya nakirah dan ada musawwih, ada faktor yang membolehkan mubtadanya berupa isim nakirah, yaitu dengan disifati, yaitu kita berikan naat untuk isim nakirah tersebut dengan kata musamman. Maka secara bahasa susunan kalimat yang seperti ini itu boleh bebas membolak-balik khobar, boleh. Khobar boleh di depan ataupun khobar boleh di belakang secara bahasa. Fadzarfu khobarun, maka
ya dzaraf dalam contoh kalimat tadi khobarun berkedudukan sebagai khobar, la sifatun bukan sifat. Li'anan nakirata karena isim nakirah itu tadi mubtada'nya yang berupa isim nakirah, lamma wusifat ya, ketika dia disifati dha'ufa talabuha lidzarfi maka lemahlah kebutuhannya untuk disifati dengan dzaraf. Nah, ketika nakirah ini sudah disifati ya dia sudah punya sifat. Ini nakirah kemudian setelahnya itu ada naatnya. Jadi sudah terpenuhi kebutuhan isim nakirah tersebut terhadap naat. Sehingga orang itu nggak bakaran salah sangka bahwasanya susunan dzaraf dan mudhaf ilaih setelahnya itu adalah naat. Karena orang Arab pasti mengetahui oh ini khobarnya karena naatnya sudah ada untuk mubtada yang nakirah tadi. Sebagaimana dikatakan oleh pensyarah, dha'ufa talabuha lidzarf. Maka lemahlah kebutuhan mubtada yang isim nakirah tadi kepada dzaraf yang nanti dijadikan sebagai naatnya. Maka ini adalah kondisi pertama, yaitu di mana mubtada'nya berupa isim nakirah dan khobarnya berupa siful jumlah. Maka kita harus mengedepankan khobar dengan alasan-alasan tadi. Yang pertama adalah kalau kita akhirkan khobarnya maka bisa dikira sifat. Nah, bisa dikira sifat. Kenapa bisa dikira sifat? Karena kalau mubtada yang nakirah di depan dan nakirah ini lebih membutuhkan kepada naat daripada kepada khobar. Nah, maka bisa dikira kalimatnya belum lengkap, kalimatnya belum selesai. Sehingga si pendengar bakalan salah paham bahwasanya kalimatnya ini belum selesai diucapkan dan masih menunggu-nunggu khobarnya. Kemudian keadaan kedua di mana kita harus mengedepankan khobar. Kemudian keadaan yang kedua adalah an yakuna fil mubtada'i dhamirun. Keadaan yang kedua adalah ketika dalam mubtada'nya ada dhamir ya'udu ala ba'dil khabari yang kembalinya kepada sebagian khabar. Contohnya adalah li majalisil ilmi rawaduha. Ya, untuk majelis-majelis ilmu ya, punya pionir-pionirnya. Maka di sini li majalisil ilmi rawaduha. Maka di sini li majalisil ilmi dia adalah khabar muqaddam berupa susunan jar majrur. Kemudian rawaduha maka di sini adalah dia mubtada muakhar dan di sini mubtadanya mengandung dhamir. Itu dhamir ha. Yang mana dhamir ha-nya ini kembalinya kepada majalis. Kembalinya kepada khobar yang terletak di awal kalimat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya dhamir ini butuh tempat kembali. Dan tempat kembali dhamir, ya, siapakah dhamir yang dimaksudkan di sini? Ya, maka dia kembalinya kepada kata sebelumnya. Ya, kembalinya ke kata sebelumnya. Ya, bukan kembali kepada kata setelahnya. Ini hukum asal dhamir. Nah, maka dhamir itu butuh tempat kembali dan tempat kembalinya adalah kata sebelumnya. Siapakah yang dimaksudkan dengan dhamir ini? Maka dijelaskan di kata sebelumnya, bukan di kata setelahnya. Meskipun ada beberapa kasus di mana dhamir ini kembalinya ke kata setelahnya. Cuman ini kasus yang sedikit. Kasus pengecualian. Maka dhamir ha di sini dia kembalinya kepada majalis. Oleh karena itulah kita harus mengedepankan khobar supaya dhamir ini punya tempat kembali. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, am ala qulubin aqfaluha. Ataukah pada hati-hati mereka itu ada gembok-gemboknya. Maka di sini ala qulubin susunan jar majrur berkedudukan sebagai ya, khabar muqaddam, kemudian aqfaluha di sini berkedudukan sebagai mubtada muakhar. Dan di sini mubtadanya mengandung dhamir yaitu dhamir ha yang haknya ini kembalinya kepada kata qulub. Ya, kepada qulubin. Ya. Siapakah hak yang dimasukkan di sini yaitu kata qulub. Wa innama wajaba taqdimul khabar. Nah, dan di sini wajib mengedepankan khabar, alasannya adalah lau li'annahu lau ukhira. Kalau seandainya dia diakhirkan, khabarnya diakhirkan, la adat dhamiru ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan. Nah,
Maka dhamirnya nanti kembalinya kepada sesuatu yang terletak setelahnya, baik secara lafadz ataupun urutannya. Wa huwa mamnu'un huna, dan dalam kondisi di sini mamnu ini terlarang. Dhamir ya harusnya kembalinya kepada kata sebelumnya, bukan ke kata setelahnya, baik secara lafadz ataupun secara urutan. Kemudian kondisi yang ketiga adalah an yakuna al-khabaru lahu sadrul kalam fi jumlati. Adalah di mana khabarnya dia memiliki hak untuk berada di depan kalimat. Nah, dia punya sadrul kalam, punya hak untuk berada di depan fi jumlatihi, dalam kalimat yang mengandung khabar tersebut. Wa mimma lahu sadaratu asmaul istifham. Dan di antara kata-kata yang dia memiliki sadarah, memiliki hak untuk berada di awal kalimat adalah contohnya asmaul istifham, isim istifham. Contohnya adalah mata safaru. Nah, kapan mau safar? Maka di sini kata mata di sini berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Kemudian as-safar berkedudukan sebagai mubtada muakhar, sehingga nggak boleh dibalik. As-safaru mata. Kenapa nggak boleh dibalik? Karena di sini khobarnya merupakan kata-kata yang berhak untuk berada di awal kalimat. Maka kita berikan haknya untuk di awal kalimat. Nah, untuk membuktikan bahwasanya kata mata di sini yang merupakan isim istifham berkedudukan sebagai khobar, maka cara ngeceknya gampang. Tinggal lihat jawabannya saja, lihat jawaban dari kalimat tanya tersebut. Misalkan mata safaru, kemudian jawabannya adalah al-yauma, al-yauma. Mata safaru al-yauma misalkan, atau supaya cocok misalkan fil lail misalkan, mata safar fil lail. Maka apa yang dimaksud dengan fil laili, maksudnya adalah as-safaru fil lail. Mata safaru, kapan safarnya? Oh, safarnya malam hari. Fil laili, jawabannya fil laili. Kalimat lengkapnya as-safaru fil laili. Maka fil laili ini dalam kalimat jawaban as-safaru fil laili, dia berkedudukan sebagai khobar dari kata as-safar. Dan kata al-lail di sini dia sebagai ganti isim istifham dalam kalimat tanya mata safar. Maka ini menunjukkan bahwasanya isim istifham pada kalimat tanya mata safaru itu adalah berkedudukan sebagai khobar. Nah, karena jawaban kalimat tanya ini misalkan tadi as-safaru fil lail, yang mana al-lail ini berkedudukan sebagai khobar dari kata safar, dan al-lail ini adalah pengganti dari isim istifham mata dalam kalimat tanya tadi. Maka matanya di sini berkedudukan sebagai khobar, bukan sebagai mubtada. Ya, kenapa kita sedikit bahas hal ini? Karena sering kita bingung. Ketika ketemu isim istifham kita bingung. Nah, ini mubtadanya atau khobarnya. Maka cara ngeceknya gampang seperti tadi. Ya, buat saja jawaban sebagai dari kalimat tanya tadi, kemudian cari bagian kata dari jawaban tersebut yang sebagai ganti dari isim istifham pada kalimat tanya. Dia kedudukannya sebagai apa dalam jawaban tersebut, maka itulah kedudukan dari isim istifham. Nah, cara ngeceknya adalah demikian. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, aina syurakai, jadi manakah syurakai, ya sekutu-sekutuku. Nah, maka di sini ainanya adalah khabar muqaddam, kemudian syurakai ini adalah mubtada muakhar. Maka itu adalah kondisi yang ketiga di mana kita harus mengedepankan khobar, yaitu ketika khobarnya merupakan kata-kata yang memiliki hak untuk berada di awal kalimat. Demikian yang bisa kita baca di kesempatan insyaallah. Kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.